hadis, tuan dan puan, Nabi Muhammad bersabda bahwasanya aku, yaitu Muhammad SAW, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak atau budi pekerti. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, hadis yang lain riwayat Abu Dawud dan Muslim yang maknanya ketika Siti Aisyah istri baginda Rasulullah ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka ia menjawab, akhlaknya ada ditanya macam mana akhlak Rasulullah, jawabannya senang saja, akhlaknya adalah Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ya tuan dan puan kita terus istiqomah. Ini pesan untuk diri kita sendiri juga. Al-Quran kita baca sebagai ibadah, tapi juga pelajaran-pelajaran akhlak yang Rasul amalkan, itu pun juga boleh senantiasa kita amalkan, insyaallah ya, karakter yang mulia tuan dan puan. Nah juga tuan dan puan yang saya hormati ya, ada juga hadis, nah ini luar biasa nih, hadis-hadisnya sangat powerful ini ya. Jadi ketika saya tulis pun luar biasa, hati itu rasa macam tersentuh sangat dengan hadis-hadis ini. Hadis riwayat Tabrani yang maknanya, siapakah di antara mereka hamba-hamba Allah ini yang lebih dicintai oleh Allah? Ya, sahabat tanya saat Nabi Muhammad dan para sahabat berkumpul, siapa di antara hamba-hamba Allah ini, ya Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ini. Hadis riwayat Tabrani juga, siapa di antara orang mukmin yang paling sempurna imannya? Rasulullah pun menjawab, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Apakah sesuatu yang lebih baik yang diberikan kepada manusia? Riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah menjawab, akhlak yang baik. Ya, ini luar biasa. Ini menjadi semangat kita ya, tuan dan puan. Tentunya kita jauh lagi dari akhlak Rasulullah, ya. Tapi kita terus berusaha setiap hari, ya, kita amalkan. Untuk mengamalkan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, hadis riwayat Ahmad yang maknanya, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang terpimpin akan mencapai derajat orang yang ahli puasa, yang menegakkan ayat-ayat Allah lantaran, bahasa Indonesia itu lantaran karena akhlaknya yang baik dan wataknya yang mulia. Ya, karena akhlaknya yang baik dan karakternya yang mulia. Nah, jadi orang-orang seperti ini, kata Rasulullah, boleh sama derajatnya dengan orang yang senantiasa berpuasa, yang senantiasa menegakkan ayat-ayat. Oke, akhlak yang baik, riwayat Baihaqi maknanya dapat menghapus kesalahan, bagaikan air yang menghancurkan tanah yang keras, dan akhlak yang jahat merosak amal seperti cuka yang merosak manisnya madu. Subhanallah. Ya, akhlak yang baik dapat menghapuskan kesalahan bagaikan air yang menghancurkan tanah yang keras, dan akhlak yang jahat merosak amal seperti cuka merosak manisnya madu. Subhanallah, ya tuan dan puan yang saya hormati, inilah character building. Oh ingat ya tadi ya, ISQ model, langkah yang kedua adalah character building. Ya, jadi kita dah boleh perdalam lagi tuan dan puan, ternyata saat kita bina karakter kita berlandaskan nilai-nilai murni kita, insya Allah
kejayaannya bukan hanya di dunia sahaja. Ya, kejayaannya bukan hanya di hadapan pandangan mata manusia sahaja. Tapi ketika karakter, akhlak kita bina, mudah-mudahan kemuliaannya, balasannya, ganjarannya juga di hadapan Allah di akhirat kelak, insya Allah. Oke? Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah ini adalah keazaman kita, Tuhan dan Puan, ya. Nah, dalam surah Al-Mu'minun, Tuan dan Puan, permulaan surah Al-Mu'minun saja, Allah sudah ingatkan kita dengan 6 karakter mukmin yang berjaya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh berjaya, sungguh telah menang orang-orang mukmin itu. Nah, ini kan sama ya Tuan dan Puannya ya. Qad aflaha. Aflaha itu sering kita dengar dalam bentuk ayat yang lain. Hayya alal falah. Falah dengan aflaha itu sama dalam bahasa Arab. Asal katanya. Ya, jadi kalau terjemahannya sungguh beruntung orang-orang beriman. Nah, itu tak cukup. Karena kalau beruntung itu dalam bahasa kita bertuah. Ya, mendapatkan nasib yang baik, beruntung, ya, durian runtuh, beruntung. Tidak, tapi kalau aflaha itu bukan hanya beruntung, tapi dia menang, berjaya, ya, sukses. Orang yang dah sukses. Orang mukmin itu berjaya, sungguh berjaya, beruntung, sungguh menang orang mukmin itu. Qad aflahal mu'minun. Itu kabar gembira daripada Allah. Ya. Tapi Tuan Puan, apa ciri khasnya ayat yang kedua? Apa ciri khas orang mukmin yang berjaya? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Satu. Ya. So Pak Ari ingatkan karakter building dibina dengan sholat. Ternyata Al-Quran juga mengatakan orang mukmin yang berjaya karakternya adalah khusyuk dalam sholat. Ya, jadi ISQ Training itu rujukannya Al-Quran dan hadis. Tak ada rujukan-rujukan yang lain. Ya, riset itu adalah sedikit-sedikit, tapi rujukan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, Tuan dan Puan, itu yang pertama. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Yang pertama nih, yang sebelah kiri atas. Ayat yang ketiga, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Menjauhkan diri daripada perkara yang tidak berguna dan sia-sia. Ini karakter mukmin, menjauhkan diri daripada perkara yang tidak berguna dan sia-sia. Ya, apa contoh yang tak berguna dan sia-sia? Ya, kita sama-sama tahu lah ya. Jadi perkara-perkara yang melalaikan kita dari matlamat kita, orang mukmin itu dia akan jauhkan. Ini ciri khas orang mukmin yang berjaya. Oh Pak Andi, Facebook termasuk tak? Tak semestinya. Ada orang yang menggunakan Facebook sebagai alat silaturahim, menggunakan IG sebagai alat untuk berdakwah, menggunakan IG untuk mencari rezeki yang halal. Itu tidak melalaikan. Tapi kalau Facebook, IG, TikTok yang di-scroll adalah benda-benda yang tak baik atau yang tak bermanfaat, itu melalaikan. Tapi kalau dengar ceramah para ulama, ya, video-video yang menginspirasi, memberikan motivasi, yang mendekatkan kita kepada Allah, itu tidak sia-sia. Ya, mari sama-sama kita gunakan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Ya, ini yang kedua karakternya, menjauhkan diri daripada perkara yang tidak berguna dan sia-sia. Oke? Kemudian ayat keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka orang-orang yang menunaikan zakat. Nih, ya. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara kehormatannya atau kemaluannya. Ya, kecuali kepada para istri atau pasangan yang sah, ya. Kemudian di ayat yang ke-8,
Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Memelihara amanah dan janji. Ya. Kemudian yang terakhir ya dalam gambar ini, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan mereka adalah orang-orang yang memelihara sholat. Nah, teman-teman, inilah 6 karakter orang-orang mukmin yang berjaya. Sholat disebut 2 kali di sini, teman-teman. Tengok tuh. Sholat disebut 2 kali. Yang pertama khusyuk dalam sholat. Yang kedua menjaga sholat-sholat mereka. Tuan-tuan, yang pertama adalah quality dalam sholat yang terjaga, khusyuknya. Tapi tak hanya khusyuk dalam satu sholat, tapi dijaga seluruh sholatnya. Sebab quality and also, tuan-tuan, kita pastikan semua sholat kita tunaikan dan kita jaga. Ya, itulah kenapa boleh terbangun karakter, karena tidak hanya khusyuk satu waktu, tapi dibuat minimum 5 waktu satu hari. Boleh ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Ketika setiap amalan sholat tersebut dijayakan dan didirikan, ditegakkan, maka lama-kelamaan ia menjadi satu karakter yang semakin kuat. Ya, insyaallah nih tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan ini saya yakin sahabat-sahabat semua sudah amalkan ini. Nah, ini hanya menjadi satu tambahan semangat kita, reminder kita bahwa apa yang kita lakukan, ya, sholat yang kita jaga, insya Allah Allah terima. Dan salah satu impaknya adalah terbangun karakter yang semakin hebat, karakter para pemenang, karakter para juara. Ya, aturan puan kan kalau kita tengok sejarah, abad ke-1 sampai abad ke-7, dunia dikuasai oleh Rom dan Parsi. Ya, Rom dan Parsi. 2 kekuatan berganti-gantian. Ya, dulu tuh macam US dengan Rusia lah ya. Itu dulu, tuan dan puan. Rom dan Parsi, 1 dan 7. Kemudian abad ke-7 sehingga abad ke-14, berpindah. Dunia dalam tamadunnya dipimpin oleh umat Nabi Muhammad SAW. Terkejut kan ketika itu kan? Oh, dari Makkah, dari Madinah, boleh tegakkan tamadun yang sangat powerful. Bahkan dikatakan oleh beberapa orang sebagai the greatest civilization ever on this face of earth. Wow, tamadun yang paling agung pernah terbina di atas permukaan dunia oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ya, perempuan, oke. John. Tuan-tuan, apakah pada ketika itu, abad ke-7 tuh, apakah ketika itu teknologi orang-orang mukmin paling canggih di dunia? Tidak. Ya. Apakah ketika itu senjata-senjatanya paling hebat? Ya karena ketika itu kan peperangan itu masih sering berlaku untuk mempertahankan sebuah teritori atau sebuah keyakinan. Apakah senjatanya paling kuat? Tidak. Ya, apakah hartanya, asetnya paling banyak? Tidak. Ya, kalau dibanding Rom dan Parsi, tak ada apa-apanya aset umat Nabi Muhammad ketika itu. Tapi apa yang membuat umat Nabi Muhammad spesial, ya, istimewa, dan sehingga berpindah tamadun dari genggaman Rom dan Parsi menjadi umat Nabi Muhammad yang memegangnya? Salah satunya adalah karena kekuatan karakter. Ya tentunya pertama punya misi yang sangat hebat, tuan-tuan, misinya sangat mulia, nak sebarkan Islam, nak jadikan Islam itu dianut, dipeluk oleh seramai-ramainya penduduk dunia. Tapi untuk itu cabarannya hebat, tuan-tuan, bukan hanya harus memperluaskan, tapi justru mempertahankan karena serangan-serangan dari luar. Maka selain misi yang mulia, umat Nabi Muhammad punya karakter yang sangat kuat. Dan inilah karakter yang dibina dengan sholat. Pada zaman itu, tuan dan puan, bagaimana karakter, ini penting nih, mohon perhatikan tuan dan puan. Pada ketika itu, macam mana karakter umat Nabi Muhammad menjadi sangat-sangat hebat, sehingga menjadi pendiri tamadun. Masa itu, mereka tak pergi training, tuan dan puan. Masa itu, mereka tak ambil pun ilmu-ilmu dari penulis-penulis barat,
Tidak, Tuan dan Puan. Tapi yang dijadikan sebagai modul training mereka adalah Islam, Al-Quran, hadis Nabi Muhammad. Itu murni. Tapi difahami dengan cara yang betul, diamalkan dengan cara yang betul, jadi sebuah taman. Nah sekarang, umat Islam sekarang macam-macam ambil ilmunya. Dari penulis barat sana, kemudian dipuji-puji penulis barat sana, konsep barat yang kita tak tahu apa landasannya, diambil. Tengok apa yang berlaku sekarang. Ilmunya semakin banyak, tapi keadaan semakin terpuruk. Karena tanpa manusia sadari, umat sadari saat ini, yang lebih diambil adalah tulisan-tulisan manusia, konsep-konsep manusia. Dia lupa untuk mengambil ilmu dari Al-Quran dan hadis. Ya dibaca, ya dibuat, tapi tak dijadikan sebagai ilmu untuk mencipta kejayaan. Hati-hati. Hati-hati Tuan Puan. Boleh belajar dari mana ilmu manapun, tapi selagi ilmu tersebut sesuai dengan landasan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang kita amalkan dan kita pegang. Ya. Mudah-mudahan Tuan dan Puan, ya, kita semuanya disatukan dalam program-program bersama ISQ dan juga program-program ilmu yang lain dengan para ulama semua. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang belajar dengan bimbingan dan pimpinan para guru, dan guru kita semuanya dibimbing dan dipimpin dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama. Ya, maaf zahir batin Tuan dan Puan semuanya. Sekali lagi Tuan dan Puan, ini bukan mengajarkan, tapi ini perkongsian. Mudah-mudahan dari perkongsian ini Tuan dan Puan, kita dapat manfaat dan kita semuanya boleh mengamalkan yang terbaik. Oke? Nah Tuan dan Puan yang saya hormati, ingat Tuan dan Puan, yang kedua tadi, bangunkan karakter. Macam mana cara bangunkan karakter? Lakukan senantiasa. Dari perkara-perkara yang simple. Ya, dari perkara-perkara yang simple. Tuan-tuan, ini teman-teman saya nih, kawan-kawan sesama suami, walaupun setiap hari istri masakkan, tetap harus ucap terima kasih. Terima kasih, walaupun tak ucap terima kasih pun esok istri masak lagi sedap, ya. Tapi bangunkan karakter syukur itu, latih dengan mengucapkan terima kasih. Barang siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, dia sedang tak berterima kasih kepada pencipta manusia. Ya, sama yang puan-puan juga terima kasih kepada suaminya, ya. Yang anak terima kasih kepada ibu dan ayahnya. Ya, coba kalau ada ucapkan terima kasih, ya. Para istri yang sedang dihantar ke office, suaminya drive, coba ucapkan thank you bang. Terima kasih antar saya, terima kasih temankan saya, ya. Nah dari perkara-perkara yang simple, yang sedang drive, ya, ada orang minta jalan, tak apa bagi je jalan, ya, dia nak potong bagi je supaya dia sampai dengan selamat, ya. Tak payah marah-marah, ya, tak payah hon, ya tuan, ya. Akhlak memberi dari perkara-perkara yang simple. Tengok orang kanan kiri itu, tengok doakan. Pak Ari pesan tuh, ya, kalau tengah naik kereta tengok kanan kiri ada orang yang berniaga, orang tengah di kereta, tengah pergi pejabat office, doakan. Ya, karena saat kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan mereka yang didoakan, ada malaikat di belakang kita mengatakan, untukmu juga doa itu dikabulkan, duhai hamba Allah. Jadi semakin banyak kita doakan orang tanpa sepengetahuan mereka, semakin banyak doa tersebut malaikat amin. Nah, doakan, ya. Oke, itu tengok kanan kiri doakan. Ada ambulan lalu doakan, ya Allah ringankan sakitnya, mudahkan urusannya, ya Allah. Ada itu polis tuh lalu escort, ya, mungkin bawa politician ke, doakan, jangan marah, doakan, ya Allah, sampaikan dia ke bangunan parlimen, bimbing ketika sidang nanti supaya akhlaknya sebagai pemimpin baik, ya. Tuan dan Puan,
doakan. Nah, biar kata-kata kita itu yang keluar adalah doa-doa yang indah. Oke, perempuan semuanya, terima kasih. Maaf zahir batin, sampai jumpa lagi minggu depan, tuan dan puan. Pagi, dan mudah-mudahan Allah curahkan rahmat sebanyak-banyaknya kepada tuan dan puan hari ini. Ya, alhamdulillah tuan dan puan semuanya, Haji Nazrul, luar biasa, Haji Nazrul selamat sampai. Ci Azhar, dasar Ci Azhar. Terima kasih, sukses selalu dan semua tuan dan puan yang saya hormati dan Allah muliakan insya Allah. Ya, bangunkan karakter saat kita punya visi dan misi yang mulia, dan karakter kita bangunkan dengan sholat kita. Ya, maaf zahir batin tuan dan puan semuanya, insya Allah 2, 3, 4 Agustus bersama-sama kita dalam ISQ PTP yang next ya. Insya Allah mudah-mudahan kita boleh berjumpa di ISQ 2, 3, 4 Agustus insya Allah. Informasi silakan boleh dapatkan di FB ya, atau di WhatsApp grup bersama dengan ISQ. Maaf zahir batin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah bimbing kita mencapai kejayaan dan matlamat kita. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan Linda PTP 2, 3, 4 Agustus. 2, 3, 4 Agustus. Tempatnya kalau tak silap di Mardia Hotel, nanti boleh cek ya di FB page ISQ. Terima kasih. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi,